Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Maidi Vilena Huta Barat dengan NIM A1C222068. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran abad ke-21 atau sering juga disebut dengan zaman modern. Materi yang akan kita bahas pada pertama kali yaitu tentang konsep pembelajaran pada abad ke-21. Abad ke-21 ditandai dengan abad keterbukaan atau juga disebut dengan abad globalisasi. Abad ini meminta kualitas dalam segala usaha dan hasil karya manusia. Pembelajaran abad ke-21 dituntut berbasis teknologi untuk menyeimbangkan tuntutan zaman milenial. Menurut Greenstein, pada abad ke-21 peserta didik harus menguasai keilmuan, berketerampilan, metakognitif, berpikir kritis, dan kreatif, serta bisa berkomunikasi atau berkolaborasi dengan baik. Pemerintah merancang kurikulum 2013 yang berbasis pada peserta didik. Guru mengubah pola pembelajaran tradisional yang biasanya berpusat pada guru menjadi pola yang berpusat kepada siswa. Pola perkembangan pada abad ke-21, siswa seperti slogan pendidikan kita yaitu Tut Uri Handayani, yang dimana guru berperan sebagai pendorong dan fasilisator agar bisa sukses dalam kehidupan. Slogan Tut Uri Handayani memiliki arti tersendiri yang termuat dalam gambar. Yang pertama, bidang segi 5 yang berwarna biru. Itu menggambarkan alam kehidupan Pancasila. Yang digunakan semboyan Tut Uri Handayani digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya. Pencantuman semboyan ini berarti melengkapi penghargaan dan penghormatan kita terhadap almarhum Ki Hajar Dewantara yang hari lahirnya telah dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Yang selanjutnya warna putih pada Tut Uri Handayani. Pada ekor dan sayap Garuda dan buku ini berarti suci, bersih tanpa pamrih. Warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian. Warna biru muda pada bidang segi 5 berarti pengabdian yang tak kunjung putus dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam, berdasarkan pandangan hidup Pancasila. Selanjutnya yang kita temukan belencong menyala bermotif Garuda. Belencong menyala merupakan lampu yang khusus dipergunakan pada pertunjukan wayang kulit. Cahaya belencong membuat pertunjukan menjadi hidup. Pada burung Garuda yang menjadi motif belencong memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mandiri mengarungi luar angkasa. Ekor dan sayap Garuda digambarkan masing-masing 5 yang berarti satu kata dengan perbuatan Pancasila. Dan di bawah gambarnya ada terdapat buku. Buku merupakan sumber bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Itulah arti dari lambang pada Tut Uri Handayani. Abad ke-21 ditandai dengan 1. Informasi yang tersedia di mana saja dan dapat dijangkau kapan saja. 2. Komputasi yang semakin cepat. Yang ketiga, otomasi menggantikan pekerjaan rutin. Yang keempat, komunikasi dapat dilakukan dari mana saja dan di mana saja. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran pada abad ke-21. Yang pertama kita bahas yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan atau sering disebut dengan BSNP merumuskan 16 prinsip pembelajaran. Selanjutnya, Permendikbud No. 65 tahun 2013 mengumumkan 14 prinsip pembelajaran terkait kurikulum 2013. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran yang multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang ke-8, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal,
hard skill, dan keterampilan mental soft skill. Yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang ke-10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, ing ngarsa sungklodo, membangun kemauan, ing madya bangun karsal, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran Tuturi Handayani. Yang ke-11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah pendidik, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Yang ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, pengakuan atas pembedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Jennifer Nicole menyederhanakan keempat prinsip pada pokok pembelajaran. Yang pertama, pengajaran harus berpusat pada siswa. Yang kedua, pendidikan harus kolaboratif, yang dimana berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Yang ketiga, belajar harus memiliki konteks, yaitu terhubung dengan dunia nyata. Yang keempat atau yang terakhir, sekolah harus berintegrasi dengan masyarakat. Sekolah memfasilitasi peserta didik untuk terlibat dalam lingkungan sosialnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang model pembelajaran pada abad ke-21. Simak dengan baik ya teman-teman. Yang pertama, model yang ada pada pembelajaran abad ke-21 yaitu berpusat kepada siswa, atau disebut juga student-centered learning, yang membedakan teacher-centered learning dan student-centered learning, yaitu pada pembelajaran teacher-centered learning, perkuliahan merupakan bagian terbesar dalam proses pembelajaran dan juga dilakukan penekanan pada tuntasnya materi pembelajaran, penekanan pada bagaimana cara dosen melakukan pengajaran, dan cenderung penekanan pada penguasaan hard skill mahasiswa. Sedangkan pada student-centered learning, mahasiswa melakukan pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran SCL. Selanjutnya ada penekanan pada pencapaian kompetensi mahasiswa, penekanan pada bagaimana cara mahasiswa melakukan pembelajaran, dan juga penekanan pada penguasaan hard skill dan soft skill mahasiswa. Yang kedua, pembelajaran penemuan discovery learning mendorong siswa untuk bisa menemukan pengetahuan secara mandiri. Pada model pembelajaran discovery learning, belajar discover memberi penekanan pada keaktifan siswa, berpusat pada siswa di mana siswa menemukan ide dan mendapatkan maknanya, membantu internalisasi belajar dan mengarah kepada pemahaman yang lebih besar. Learning by doing. Guru berperan sebagai pembimbing. Peserta didik melakukan berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, mengategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan bahan, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Kegiatan berbentuk eksperimen. Yang ketiga, kelas terbaik. Apa sih kelas terbalik? Yaitu materi yang diakses bukan di sekolah, tetapi materi diakses dari rumah, dan kelas berperan sebagai wahana untuk diskusi, yang dimana maksudnya di sekolah kita akan membahas pembahasan, dan di sekolah tidak lagi mengerjakan tugas karena tugas akan diakses dari rumah. Yang keempat, berbasis proyek. Siswa leluasa melakukan eksplorasi agar bisa menemukan hasil suatu pembelajaran. Karakteristiknya, yang pertama berfokus pada peserta pembelajaran atau siswa atau juga disebut student oriented. Yang kedua, berbasis proyek dalam pembelajarannya. Yang ketiga, mengembangkan partisipasi aktif dari peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan inisiatif dan kemandirian dari peserta didik. Yang kelima, melatih kolaborasi dan tanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk mencari solusi. Yang keenam, melatih berpikir kritis atau critical thinking dan kreativitas peserta didik. Selanjutnya, evaluasi dilakukan berkala karena peserta didik melakukan refleksi. Yang terakhir, proyek pembelajaran menghasilkan sebuah produk atau output yang jelas. Yang kelima,
Pembelajaran kolaboratif. Collaborative learning salah satu ciri industri 4.0, yaitu menekankan budaya kerja yang kolaboratif. Metode ini akan mempersiapkan siswa supaya terbiasa menjalankan budaya kerja kolaboratif. Metode ini juga bisa merangsang kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial yang baik. Yang keenam, pembelajaran campuran, mengkolaboratifkan pembelajaran online dan juga pembelajaran tatap muka, atau sering disebut juga blended learning. Metode ini bisa mengatasi keterbatasan jarak dalam pembelajaran, jarak antara rumah siswa dan juga sekolah. Dengan mengkolaborasikan dua metode pembelajaran, pencapaian pembelajaran bisa dioptimalkan. Dan selanjutnya yaitu keterampilan peserta didik pada abad ke-21. Yang pertama, literasi era digital dasar-dasar hari ini, yang mencakup yang pertama, literasi dasar, ilmiah, dan teknologi. Yang kedua, literasi visual dan informasi. Yang ketiga, literasi budaya dan juga kesadaran global. Yang kita akan bahas selanjutnya, modal intelektual berpikir inventif. A. Kemampuan beradaptasi mengelola kompleksitas dan pengarahan diri sendiri. B. Rasa ingin tahu, kreativitas, dan pengambilan resiko. C. Pemikiran tingkat tinggi dan penalaran yang masuk akal. Yang kita akan bahas selanjutnya, komunikasi interaktif, keterampilan sosial atau pribadi. A. Kekompakan dan kerjasama. B. Tanggung jawab pribadi dan sosial. C. Komunikasi interaktif. Yang kita akan bahas selanjutnya, kualitas hasil seni yang canggih. A. Memprioritaskan, merencanakan, dan mengolah hasil. B. Penggunaan alat dunia nyata yang efektif. C. Hasil berkualitas tinggi dengan aplikasi dunia nyata. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu peran dan karakteristik seorang pendidik dalam pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, guru harus menguasai cabang ilmu dan mahir dalam berbagai bidang, dan juga dia mahir dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, membangun kemampuan belajar peserta didik. Yang ketiga, membangun perkembangan peserta didik menjadi pembelajar panjang hayat, aktif dan mandiri. Yang keempat, guru menjadi role model untuk kepercayaan, keterbukaan, ketekunan, dan komitmen bagi siswanya dalam menghadapi ketidakpastian abad ke-21. Yang kelima, melaksanakan 4 pilar belajar yang diajukan oleh UNESCO dalam pendidikan, yaitu 1. Belajar mengetahui, yang kedua, belajar melakukan, yang ketiga, belajar menjadi, yang keempat, belajar hidup bersama. Selanjutnya, karakteristik seorang guru. Yang pertama, minat baca guru harus tinggi. Yang kedua, guru harus memiliki kemampuan menulis karya ilmiah. Yang ketiga, guru harus kreatif dan inovatif. Yang keempat, guru harus bertransformasi secara kultural. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu contoh pembelajaran pada abad ke-21. Pertama, pembelajaran menggunakan layanan berbasis internet, yang dimana teman-teman yaitu pembelajaran pada bidang internet atau pada internet, yaitu membuat grup kelas pada WhatsApp. Pasti tidak asing lagi bagi teman-teman. Yang selanjutnya yaitu Zoom Meeting. Yang selanjutnya Google Meet, Google Class, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi canggih sekarang ini. Yang selanjutnya yaitu menyediakan pembelajaran elektronik. Yaitu apa teman-teman? Video pembelajaran. Ya, itu dia yang paling utama, yang paling disenangi oleh siswa. Video pembelajaran sering ada pada YouTube, dan juga guru juga bisa membuat teks rekaman audio serta materi pelengkap yang diberikan melalui Zoom Meet. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa memahami